Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat Tani, ketemu lagi di sore hari Sabtu 25 Oktober 2025. Ini kita sedang meninjau cabai kita ya. Usia sekitar 97 HST Sobat Tani ya. Ini habis hujan Sobat Tani, genangan air masih terlihat. Nanti kita akan mereview ya perkembangan cabenya kira-kira di usia 96 HST musim hujan, apa saja yang perlu kita lakukan ya Sobat Tani ya. Ya Sobat Tani, meskipun saat ini kondisi harga jual tanaman cabai rawit khususnya kurang menggembirakan ya. Ini pada waktu video ini diambil itu harga beli dari pengepul berkisar 15.000 per kilo ya Sobat Tani. Tapi nanti insya Allah harapan kita semua khususnya petani cabai rawit bahwa nanti di bulan-bulan depan November Desember akan ada kenaikan harga ya. Harapan kita semua Sobat Tani, karena kita juga telah sekian lama kita merawat tanaman cabai kita dari fase vegetatif ini menginjak fase generatif. Semoga saja doa kita diijabah ya Sobat Tani ya. Terus Sobat Tani, ini review tentang tanaman cabai. Ini yang fasilitas nipis Sobat Tani ya. Kita lihat Sobat Tani, ini di musim penghujan ini seharusnya rumput-rumput dibersihkan ya. Cuma ini kemarin sudah bersihkan, cuma karena musim hujan jadi rumputnya tumbuh lagi Sobat Tani ya. Kita lihat Sobat Tani, ini fata sniper, pertumbuhan cabenya alhamdulillah ya, sesuai dengan harapan. Ada bentuk penyepraian yang saya rutin lakukan adalah penyemprotan 4 hari sekali. Adapun bahan yang dimasukkan adalah fungisida ya. Fungisidanya itu antara kontak sama sistemik ya. Jadi untuk saya biasanya kalau untuk fungisida kontak saya pakai mancozeb atau saya pakai juga chlorothalonil ya. Terus untuk fungisida sistemiknya saya pakai carbendazim, terus juga azoxystrobin difenoconazole, metiltiovanat, dan juga cabriotop ya Sobat Tani ya. Saya merek saya agak lupa bahan aktifnya. Jadi untuk fungisida kontak sistemiknya kalau saya rolling ya. Jadi misalkan hari Minggu saya spray fungisida kontaknya saya pakai mancozeb, sistemiknya saya pakai sebut merek dagang Tandem. Nanti hari Jumatnya saya rolling, saya pakai chlorothalonil, saya spray lagi. Yang untuk sistemiknya saya pakai bahan aktif metiltiovanat juga Sobat Tani. Jadi perollingan fungisida ini kita harapkan supaya untuk jamurnya itu tidak resisten ya. Selain untuk fungisida, kita juga jangan lupa memasukkan unsur fosfat ya. Adapun fosfat bisa kita dapat dari MKP ataupun dari biang fosfat ataupun dari merek lain. Jangan lupa kita masukkan inseknya ya. Inseknya kalau untuk musim generatif kita lihat pertumbuhan tanamannya ya. Ini kita lihat untuk tanam daunnya itu lebar, tidak ada hama. Jadi inseknya kita pakai insek untuk lalat buah ya. Bisa pakai profenofos atau insektisida lainnya lah. Kecuali kalau kita ada serangan trip tungau, kita baru pakai abamectin ataupun kita pakai juga diaventuron atau apa Sobat Tani. Jadi fungisida kontak sistemik, insek, kaliumnya jangan lupa fosfat ya Sobat Tani ya. Untuk kaliumnya, jadi untuk kalium itu untuk pembesaran buah, dan fosfat itu merangsang pertumbuhan tunas baru Sobat Tani. Jadi kita lihat Sobat Tani ya, ini ada satu pohon yang kena serangan bule ya, tapi kita lihat ini masih bisa untuk
muncul bunganya sobat tani. Makanya kelima unsur itu kita harus rutin untuk melakukan penyempraian ya. Kita jangan sampai lengah. Nanti harapan kita semua apabila kita tanaman kita sehat, insya Allah meskipun saat ini harganya kurang begitu mengembirakan bagi kita, tapi nanti pada saat harganya naik itu kitanya insya Allah tanaman kita aman ya, sehat sobat tani ya. Jadi pesan saya untuk penyempraian, jangan lupa kita harus tetap rutin continue kelima bahan aktif itu. Dan juga memasuki musim hujan, untuk pemupukan kita disarankan pakai pupuk tunggal ya. Jangan kita menggunakan pupuk dengan sistem kocor ya, karena tanahnya itu sudah terlalu lembab sobat tani. Ini sobat tani varietas sniper. Meskipun untuk varietas sniper itu pertumbuhannya tidak terlalu tinggi ya. Ini kurang lebih pertumbuhannya 140 cm ya. Tapi kita lihat untuk bakal buahnya juga tidak kalah dengan ori ya. Ini varietas sniper masih terkena bule ya, belum tahan virus sobat tani ya. Tapi ini untuk bakal buahnya juga cukup banyak juga, ini agak menghijau ya. Intinya kita harus rutin sobat tani ya. Ini untuk pemetikan sudah 4 kali sobat tani. Petik pertama itu karena kemarin tuh kena serangan trip, dapat 3,5 kilo. Petik kedua 15 kilo, petik ketiga 25 kilo, petik keempat kemarin karena jeda waktunya cuma 3 hari 25 kilo sobat tani. Ini yang varietas ori sobat tani ya. Ini udah merah semua. Nanti insya Allah hari Senin kita petik lagi sobat tani ya. Dan untuk mengantisipasi harga yang terlalu anjlok, apabila kita punya rekanan atau yang biasanya kita mengirim tuh ke pengepul, alangkah baiknya misalkan kita bisa tembus ke pedagang ya. Dalam artian pedagangnya langsung rumahan gitu. Itu harganya cukup lumayan sobat tani, membantu kita. Selisihnya paling enggak sekitar 4.000-5.000 ya kalau kita kirim ke pedagang. Jadi itu untuk pemetikan saya selang-seling sobat tani ya, karena permintaan dari pedagang rumahan paling sekitar 5 kilo, 8 kilo gitu, 15 kilo. Ini di musim hujan nih kita tambah layu sobat tani ya. Kita lihat nih, nanti kita kocor H2O2 sobat tani ya. Jadi memang musuh utama itu kelembaban. Kita harus menjaga pH tanah ya sobat tani. pH tanah harus kita jaga supaya tetap pH-nya itu di angka 6 ya, di atas 6 ya. Karena layu itu berasal dari akar ya sobat tani. Insya Allah kalau pH-nya tanah itu kita tetap di atas 6, akarnya sehat, pondasinya kuat. Ini kemarin juga kita sudah lakukan pengocoran trichoderma ya. Saya pakai trichoderma yang Harsianum sobat tani. Saya mix dengan E4 dan juga molase. Ini untuk antisipasi layu, tapi ya kita lihat layu masih ada ya. Hanya untuk perawatan cabai harus benar-benar kita tidak boleh lengas nih sobat tani. Ini yang varietas ori 212, kita lihat juga bunganya luar biasa ya. Calon buahnya juga alhamdulillah sobat tani ya. Kita lihat sobat tani. Ini bunganya bunga atas. Calon buahnya. Ini yang bawah belum sempat kita petik ya. Yang bawah masih banyak juga. Nanti soal di Senin kita petik sobat tani. Kita petiknya bertahap ya, jadi sekali pemetikan 15 kilo kita kirim ke pedagang rumahan, sambil kita harus mensiasati sobat tani supaya untuk ongkos produksinya bisa nutup ya. Kita juga sebagai petani kan pinginnya kan kita tanam tuh cari untung ya.
Hanya kita yang biasanya pemetikan tuh berserentak menggunakan 5 orang tenaga kerja, kita sekarang cuma pakainya 1 orang 2 orang ya. Interval waktunya lebih mepet Sobat Tani ya, pemetikannya bisa 2 hari 3 hari. Inilah Sobat Tani, ini udah pada merah, buah yang bawah belum kita petik. Nanti kita akan konfirmasi ke pedagang rumahan kira-kira cabenya minta stok lagi apa enggak Sobat Tani. Jadi itu Sobat Tani untuk langkah-langkahnya mengantisipasi harga cabai yang kurang begitu menggembirakan. Kita harus pandai-pandai untuk memasarkan cabai tersebut. Kita cari link baru, kita harus juga pantau harga pasar sehingga harganya di saat kondisi kayak gini bisa selisih 3.000-4.000 per kilo kan lumayan Sobat Tani, bisa buat ongkos pemetikan Sobat Tani. Kuncinya itu lagi, kita nggak boleh lengah di dalam penyemprian ya. Penyemprian harus rajin rutin, karena nanti prediksi dari pengamat tuh bahwa harga cabai kemungkinan apabila musim hujannya udah rutin kayak gini continue, itu banyak petani yang kebanjiran. Satu, kebanjiran. Kedua, serangan patek antraknosa itu pasti akan muncul, sehingga stoknya cabai di pasaran berkurang, sehingga mengakibatkan harga cabai pasti tinggi insya Allah. Untuk aliran air juga perlu diperhatikan ya Sobat Tani ya, jangan sampai air mengendap. Nih saya lihat nih air ngalir ke bawah. Untuk pH tanah benar-benar dijaga. Kalau misalkan pH tanahnya drop, kita bisa kocor untuk kalsium ya. Kalsiumnya disarankan untuk yang menaikkan secara cepat pH tanah itu CaO ya, yang kalsium oksida. Kalau kalsium karbonat tuh bisa menaikkan pH tanah, tapi dia butuh waktu sekitar 4-5 hari Sobat Tani. Adapun CaO nya itu bisa kita dapatkan dari online ya. Itu harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan CaCO3 ya. CaO juga bisa lebih menaikkan pH tanah secara instan Sobat Tani, menjaga kestabilan pH tanah. Jadi Sobat Tani, untuk langkah-langkah tadi yang saya lakukan untuk menjaga tanaman cabai tetap sehat, yang pertama kita harus melakukan penyempraian secara rutin, tepat waktu, dan konsisten Sobat Tani, meskipun harganya saat ini kurang menggembirakan. Yang kedua, untuk pH tanah harus kita jaga benar-benar, pH-nya itu harus kalau bisa di atas 6 sehingga tanaman itu sehat. Dengan harapan kalau tanaman cabai itu sehat, maka nanti insya Allah kalau kondisi petani lainnya yang kebanjiran, yang terkena patek, terkena layu itu banyak, tanaman masih sehat, masih bisa berproduksi, sehingga otomatis insya Allah kita bisa menikmati hasil cabai yang lumayan bagus. Yang ketiga, untuk menekan harga cabai yang rendah, kita harus pandai-pandai untuk mencari mitra baru di dalam kita memasarkan hasil cabai ya Sobat Tani. Kita harus turun ke pasar, lalu kita cari link-link baru untuk pedagang yang rumahan ya. Jadi dalam artian pedagang rumahan itu mereka melayani langsung konsumen. Kalau kita misalkan ke ke pengepul, kan dari pengepul itu di stok ke pasar, menstok pedagang-pedagang besar, lalu pedagang besar juga menstok lagi pedagang-pedagang di pasar kecil tuh baru ke konsumen. Jadi ada sekitar 4 langkah. Makanya kita kalau bisa untuk memangkas langsung ke pedagang yang rumahan lumayan Sobat Tani ya, kayak gitu. Sambil kita terus berdoa supaya harga cabenya itu kondisinya yang cabai merah supaya lekas baik Sobat Tani ya. Harapan kita semua bersama.
Oke Sobat Tani, sementara sekian dulu untuk update sore ini. Ini rumputnya belum saya bersihkan Sobat Tani ya, karena sebenarnya rumput itu harus selalu bersih. Ini Sobat Tani udah merah-merah ya Sobat Tani. Kita lihat tanamannya insya Allah aman dari patek ya Sobat Tani ya. Belum ada patek, harapan kita semua supaya patek bisa terhindar. Jamur juga belum. Ini cuma ada bekas kerangan insek dan termakan klip ya Sobat Tani. Kita lihat nih, daunnya masih belum anu. Oke Sobat Tani, insya Allah akan saya update lagi untuk tanaman cabenya, dan juga harga cabai di Sobat Tani sekalian berapa ya Sobat Tani ya. Mungkin bisa diinfokan di kolom komentar Sobat Tani. Kata-kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.